Klien kami tersebut juga majelis hakim di persidangan yang keterangan, kemudian kita minta keterangan terhadap yang juga dia akan. Ya, Tribuners, terkait dengan sidang perdana yang diselenggarakan oleh pengadilan terkait dengan kasus calon wakil wali kota Metro yang kita tahu bahwasannya ini diduga melakukan tindak pidana pada saat proses kampanye. Nah, Tribuners, untuk berbincang mengenai kasus tersebut kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Dede Setiawan SH MH selaku praktisi hukum. Halo, selamat siang Pak Dede. Baik, selamat siang Mbak. Ya, Pak Dede, ini mungkin perjumpaan pertama kita. Nah, kita langsung saja membahas terkait kasusnya nih Pak. Kan hari ini kita tahu bahwasannya sidang perdana untuk kasus calon wakil wali kota Metro ini baru saja diselenggarakan. Yang ingin Mutiara tanyakan untuk pertama kali pendapat dari Pak Dede selaku pengamat hukum ataupun praktisi hukum terkait dengan sidang perdana yang sudah diselenggarakan pada hari ini bagaimana Pak? Baik, untuk agenda persidangan tersebut itu memang harus segeranya untuk dilaksanakan karena di dalam hukum acara yang mengatur berkaitan dengan tindak pidana pemilu itu sendiri itu ada 3 aturan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Yang mana di dalam pasal 3 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2018 bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut ini harus mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas perkara dilimpahkan. Oleh karenanya pun mungkin di hari ini sudah dilakukan pemeriksaan perkara tersebut, artinya tinggal menunggu 6 hari ke depan untuk mencapai putusan yang memang harus diberikan oleh pengadilan negeri seperti itu. Oke, jadi memang ini kalau berdasarkan peraturan yang disampaikan oleh Pak Dede tadi untuk kasus kali ini memang harus segera dilaksanakan seperti itu ya Pak. Mengingat ini kan sebentar lagi dalam waktu 1 bulan kurang lebih kita akan sama-sama melaksanakan pilkada serentak. Nah, Pak Dede, Betul. ini semisal nanti kurang lebih 6 hari ke depan atau seminggu sidang putusan terkait dengan kasus tersebut dan akhirnya calon wakil wali kota ini dinyatakan bersalah dengan bukti-bukti yang sudah disiapkan. Apakah ini akan sedikit atau banyak mengganggu jalannya pilkada nanti gitu? Karena begini Mbak, kalau di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Mm-mm. Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 itu kan mengatur tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu. Di dalam aturan tersebut ini memberikan ruang bahwa terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu ini sebetulnya bisa tidak menghadiri prosesnya jalannya proses pemeriksaan perkara persidangan. Nah, kendati pun demikian dengan putusan yang nanti akan diberikan oleh pengadilan negeri apakah perbuatan tindak pidana pemilu itu sendiri benar bisa dibuktikan adanya atau tidak bisa dibuktikan, maka sepenuhnya nanti akan menjadi eksekutorial terhadap putusan itu adalah Kejaksaan Negeri Metro. Nah, sehubungan untuk berkaitan dengan masalah apakah akan mengganggu jalannya proses konsultasi pemilihan nantinya, kita bicara waktu belum sampai kepada tahapan itu. Namun, balik lagi terhadap eksekusi putusan itu sendiri nanti kan KPU yang menentukan. Namun berdasarkan hukum acara yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pemilu, waktu yang kurang lebih 1 bulan ke depan itu sama sekali tidak mengganggu prosesnya jalannya proses pemilihan itu menurut saya pribadi seperti itu. Oke, nah ini kan kalau misalkan terbukti bersalah, namun PR lagi nih Pak Dede, semisal memang pada nanti saat sidang putusan dinyatakan bahwasannya ini calon wakil wali kota ini dinyatakan tidak bersalah. Secara Baik. otomatis kan beliau masih bisa untuk melanjutkan mencalonkan dirinya dan juga ikut kontestasi pemilihan pada saat Pilkada 2024 nanti. Tapi ini akan menjadi PR nggak sih Pak? Karena kan kita melihat bahwasannya secara tidak langsung dengan adanya kasus ini nama beliau ini kan sudah istilahnya tercoreng atau ada negatif penilaian dari masyarakat.
apakah itu akan sulit untuk bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat kepada calon wakil wali kota yang bersangkutan? Baik, Mbak. Berkaitan dengan elektabilitas ya, Iya, artinya betul sekali. kepercayaan masyarakat kepada beliau sebagai pasangan calon wakil wali kota Metro itu sebenarnya kan nanti akan dinilai oleh masyarakat terhadap putusan yang diberikan. Mm-mm. Apakah bersalah atau tidaknya ini sehubungan dengan pelanggaran dan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum itu sendiri. Namun balik lagi, Mbak, sebetulnya tidak bisa juga kita menjudge bahwa perbuatan tersebut ini unmoral ataupun bertentangan dengan aturan kalau memang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian dengan putusan pengadilan seandainya dinyatakan bersalah atau tidak bersalahnya beliau sebagai seorang terdakwa dalam perkara quo di dalam Perma nomor 1 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu di pasal 3 ayat 4 itu menyebutkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri itu bisa dilakukan upaya hukum banding. Artinya masih ada upaya hukum terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Nah, artinya nanti kita tinggal melihat bagaimana perkembangan putusan perkara tersebut setelah diadil atau diperiksa di pengadilan dan pengadilan tinggi setelah memang bukti-bukti yang diajukan telah diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim, seperti itu. Oke, Pak Dede, ini untuk di sesi terakhir Mutiara ingin bertanya terkait dengan kasus ini yang sedang berjalan dan kita masih menunggu hasil putusan kurang lebih 6 hari ke depan. Apa harapan dari Pak Dede selaku praktisi hukum melihat kasus ini terjadi? Baik, harapan saya kepada seluruh perangkat penegak hukum yang memang dalam hal ini sedang melakukan pemeriksaan perkara mengenai adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa. Saya sebagai praktisi hukum mengharapkan bahwa jalan tegaknya hukum yang dilakukan ini benar-benar memang berdasarkan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada upaya-upaya yang memang dirasa akan merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon seperti itu. Karena memang kami saya sendiri sebagai praktisi hukum sangat mengharapkan adanya upaya-upaya yang memang menjadikan contoh bagi seluruh peserta pemilu lainnya. Artinya undang-undang dan peraturan yang berlaku itu harus dikedepankan. Itu dari saya, Mbak. Oke, baik. Jadi memang harapannya ini semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang menangani kasus ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita sama-sama bisa melihat seperti apa hasilnya nanti dan kita tunggu selama seminggu ke depan dan harapannya semoga ini kasus seperti ini tidak terulang kembali seperti itu ya Pak, tidak hanya di Metro tapi juga di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Lampung terutama. Baik, Pak Dede, mungkin itu saja perbincangan kita. Terima kasih banyak atas informasi dan waktunya Pak Dede. Siap, terima kasih kembali Mbak. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan sehat selalu Pak Dede. Baik, terima kasih. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan praktisi hukum yakni Pak Dede Setiawan SHMH, di mana tadi kita sudah berbincang mengenai sidang perdana kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh calon wakil wali kota Metro. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.